dulunya di situ. Gampang. Sebenarnya kita punya kekuatan yang sangat dahsyat. Hanya saja kita tidak peduli dengan itu dan tidak terpikirkan hal itu. Mikirnya duitnya nggak ada, di bosnya nggak ada, anggarannya bukan begitu. Muncul entrepreneurship, muncul kewirausahaan, dihiasi kelasnya. Oh, di dalam harus ada pohon yang hidup nih, hijau biar segar. Bagaimana ya anak-anak? Ini aja bu, kita patungan 1.000. Ya. Bisa beli pohon apa namanya, pucuk merah, 2 biji aja tuh, antara sudut-sudut. Siapa yang nyiramnya ya? Si A, si B. Udah. Itu aja. Saya pengen tahun ajaran baru ini berubah. Tidak kumuh, kering, kerontang. Hatinya juga gelisah. Aduh. Coba kita pertahankan. Pak Maman insya Allah setransparan mungkin, tapi nggak telanjang ya. Yang telanjang Pak Maman. Setransparan mungkin silahkan. Saya senang ada rakyat di sini karena terbebas dari gangguan-gangguan yang tidak enak. Ya kan? Kalau di rumah kan, Ma cepat pulang dong. Papa cepat pulang papa. Kalau di sini kan jauh. Tadi saya naik dari bawah jauh juga, bagus. Jadi konsentrasi penuh. Ya. Digodong. Ya. Coba tampilan sekolah. Ya. Ya tentunya Bapak Ibu sekali lagi jangan terlalu sujon. Makanya Pak Maman buka saja. Ya, anggaran bagaimana kita buka. Ya, teknis di lapangan terserah Pak Maman dengan tim. Ya tentunya tadi saya katakan namanya transparan, tidak telanjang, tidak harus tahu semua, tidak kepo. Udah job kita di sini ya sudah. Ajak dengan komitenya untuk anak-anak kita. Bosan ya Bapak ya? Bosan kan nih? Ini baru sarana nih. Kopi berikan lagi. Belum jam berapa? Jam berapa? Ini jangan salah ini. Kita istirahatkan sholat asar. Kan saya tadi minimal 3 jam. Sia-sia lah, undang saya jauh-jauh cuma ngomong 15 menit. Nah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, yuk tampilan kita munculkan. Yang zahir menunjukkan yang batin. Kalau Bapak bagus, tampilannya bagus, rapi, insya Allah hatinya juga rapi. Insya Allah, ya kan? Ya kan tidak menutup kemungkinan, gitu kan? Hati siapa tahu. Tapi minimal kita kompak. Kelas-kelas kita rapi. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Boleh saya cerita? Aku mau cerita saya waktu belum kayak gitu. Jadi ceritanya begini. Saya terus terang diadukan antara 2 kelas. Saya kan pernah cerita saya di SMA Negeri Bantar Gebang ya. Bantar Gebang tahu? Apa yang Bapak Ibu tahu? Sampah, bau, jorok, jijik, geli, ya kan? Miskin. Gitu. Terus memang saya juga ketika ditugaskan di situ, ya Allah, mentang-mentang biasa di sekolah ditempatkan tempat seperti ini. Gitu. Coba saya taruh tamu utara, mungkin bagus, yang kelas mewah, timpang. Saya boro-boro punya ruangan saya satu kelas dibagi dengan TU, dengan KTU, dengan ruang kepala sekolah, punya toilet di masjid rame-rame, kepala sekolah. Ya. Oktober 2015 saya dilantik menjadi kepala sekolah. Baru kemarin. Oktober 2015 saya dilantik menjadi kepala sekolah. Saya cerita ya boleh ya? Boleh bukan Allah kayak hebat banget, enggak.
siapa tahu lah dari kekumuhan itu di sana bisa menginspirasi yang hebatnya di Tamara, gitu loh. Jadi setiap Bantar Gebang, Bapak Ibu, saya kalau kumpul MKKS di Kota Bekasi, saya datang, teman-teman saya pada nyium baju saya dari Bantar Gebang ya. Kok gitu? Bau? Oh, astagfirullahaladzim. Sering banget saya. Iya, udah jadi latah aja itu. Jadi kalau saya datang tuh ke tempat rapat MKKS pada deket nyium, ditarik baju saya dari sekolah ya. Kok tahu? Ya memang saya sebelum rapat pasti ke sekolah dulu. Kok tahu? Bau. Kayak aman, awas bukan Bantar Gebang. Jadi sekolah saya nggak punya ruang guru, nggak punya ruang TU, nggak punya ruang kepala sekolah, yang ada kelas dan satu perpustakaan dan satu labor. Ada 3 kelas dibuat dari pendopo, dari apa namanya itu bambu, tiga pendopo. Kelasnya ya begitulah. Kalau hujan ya hujan, tampias. Kalau panas ya panas, debu, ya kan. Kalau anak pada bangun celananya robek, kena paku kan itu. 3 kelas itu. Karena harus kurtilas seperti itu. Ya, saya datang sedih saya. Kelas sekolah di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Kota. Kok masih ada sekolah kayak gini, sedih saya. Sekolah desa, Pak. Desa. Lapangan leduk kan leduk. Becek tuh. Kalau siang ya berdebu. Boro-boro ada taman. Aduh ya Allah, gimana saya? Ya, saya istighfar aja. Kok saya mentang-mentang dikasih kepala sekolah kalau yang begini sih? Kenapa sih ada SMA 1 Kota Bekasi gitu? Ujian, Pak. Makanya saya mau cerita nih Pak. Saya pikir, ya Allah, isi bangunan sekolah saya kumuh begini, mana orang tertarik menyekolahkan ke sini? Dan ternyata memang yang NEM tidak diterima di mana-mana di sekolah saya. Di sekolah saya udah keliling bisa SMA 1, SMA 2, SMA 5, 4, 3, 16, 17 kalau bagus. Itu kalau dosen datang ke saya Pak, ya udah saya mau terima. Itu pun nggak penuh kelasnya Pak, nggak penuh. Sedih saya. Jadi apa? Saya berpikir keras. Ketika saya datang upacara pertama, saya ajak kepada anak-anak dan para guru. Kita kompak bersama, kita bangkit SMA 15. Bagaimana SMA 15 menjadi nomor 1 di Bekasi? Wah, anak-anak teriak. Wah, nggak mungkin. Itu Pak, saya diketawain. Bapak datang ke sini ingin mengubah citra Bantar Gebang tidak terkenal dengan sampah, tetapi Bantar Gebang terkenal dengan SMA 15. Berapi-api kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah masih muda Pak, saya baru 32 tahun. Enggak nih, udah 40-an ke atas, hampir 50. Cuman wajah masih ya. Masih bisa nego-nego. Kelihatan tua karena pakai peci kayak ustaz kalau dibuka. Kelihatan tua. Akhirnya saya rapat sama dengan ini Pak, rapat. Bapak Ibu, kita apa yang mau kita jual sekolah kita di masyarakat? Cara fisik bangunan kita tidak punya apa-apa, tidak bisa kita banggakan. Dari keindahan nol, kelengkapan nol, akademik terendah kita di Kota Bekasi. Sekarang saya mancing, kira-kira apa? Saya udah punya ide, cuman kan namanya pemimpin yang hebat begitu. Tepuk tangan dong. Jadi pemimpin yang hebat itu
pura-pura nanya lah, padahal udah ada tamu dia. Coba Bapak Ibu. Ya gimana Pak? Memang kan anak-anak kita nih masukannya rendah-rendah ya, di bawah lah kemampuannya. Ya ekonominya juga gitu. Ya. Bantar Gebang itu kan daerah umum. Ibu pernah ke sana? Pernah lewat? Itu gunung kan, segunung tuh sampah Pak. Kayak gunung ini. Ya. Dan wanginya. Saya waktu itu kalau tidak nyium itu Bu, apa ya, kurang pas gitu. Iya, kalau tidak nyium itu tuh ada yang aneh gitu. Kan nggak nyium ini gitu. Itu kalau ada hujan terus kepanasan, gini. Jadi saya aja, ya gitulah, mengeluh. Ada dua yang saya ajukan. Terus kita gimana mengajak orang tua untuk partisipasi? Alah Pak, orang tua di sini mah cuek-cuek. Udah, pesimis. Tapi dengan kesungguhan dan penuh optimis, saya majukan. Tahun ini, semester ini kita buka 2 kelas. Kelas percontohan, bukan kelas bulan, bukan. Yang kecil-kecil bulan dari mana? Kelas percontohan. Apa itu kelas percontohan? Kita buat kelas leb. Ya, bersihkan 2 kelas itu, IPA IPS kelas 11-nya saja. Ya. Supaya apa? Kita buat supaya kalau ada pertandingan kelas antar sekolah, itulah kita tuju. Saya buat Pak. Hari itu saya punya anggaran untuk beli kursi meja sebesar 60 juta. Punya, uangnya udah ada. Dari uang komite. Di Kota Bekasi masih ada komite waktu itu. 60 juta. Kenapa? 60 juta ini untuk beli meja dan kursi 4 kelas kalau nggak salah. 4 kelas. Nah sekarang sudahlah kita beli meja dan kursi yang bagus untuk 2 kelas. Yang 2 kelas lesehan. Sekarang ada di koran kelas lesehan. Saya udah coba. Supaya tidak ribut, kumpulkan orang tua. Kumpulkan orang tua. Bila perlu minta bantuan. Teman-teman saya, para guru, para wakasek, alah Pak, ngumpulin juga percuma. Orang tua kayak di sini mana ada sih menunggu. Coba dulu. Kumpulkan Pak, orang tua. Saya meminta izin. Saya ingin membuat kelas percontohan. Maksudnya bukan kelas unggulan. Yang memang secara akademik udah dipilih sih anak-anak yang agak bagus lah. Kan dari 9 kelas masa nggak ada yang bagus. Saya pilih jadi 2 kelas. Saya sampaikan ke Bapak Ibu, Bapak orang tua, ini ada anggaran dari Bapak Ibu, uang komite sebesar 60 juta. Kalau saya beli kursi yang biasa, ini yang di bawah jembatan layang Keranji, kata saya. Karena saya langganan juga di sana. Pak Maman sana. Banyak kan di Keranji itu, kata saya. Ya kursi itulah 3 bulan patah. Jadi ini bisa buat 4 kelas Pak. Cuman saya ingin buat kelas percontohan. Apa kelas percontohan? Meja kursinya bagus, kelasnya bersih, saya pakai AC. Gitu. Hebat banget. Bantar Gebang pakai AC. Gitu kan. Itu. Akhirnya saya bersedia. Sekarang Bapak Ibu, kalau setuju, gimana setuju? Saya pakai PowerPoint Pak. Sebenarnya saya mau tampilkan juga, cuman kayaknya nggak ada fokusnya. Udahlah, ngomong aja. Ngomong juga jelas. Jadi setelah saya sampaikan kepada orang tua setuju, dan akhirnya saya ngomong, ya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, mohon bantu kami. Kan ada 2 kelas nih, kasihan Pak. Sebenarnya nanti akan saya beli, tetapi anggarannya 3 bulan besok, gitu. Enggak sekarang. Kasihan kalau Bapak Ibu ada yang kelebihan rezeki, monggo silakan.
Nggak usah ngasih uang ke saya Bapak, silakan komite beli sendiri. Modelnya seperti ini. Setuju? Setuju. Berapa Pak? Saya berikan kursi merek Nemo dari Informa. Wah, keren kan? Keras. Apa? Sekolah umum dan mata depan kursi dari Informa. Itu. Akhirnya saya berikan 2 kelas dapat. Ya. Nah, ketika selesai rapat, saya menyampaikan itu. Memang sebelum rapat, Pak, Bu, saya ini dulu ajak berdoa dulu, Bapak Ibu. Yuk kita bacakan Al-Fatihah. Yang Muslim, yang non-Muslim silakan berdoa. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang pintar. Al-Fatihah. Bapak Ibu, supaya rezeki kita diluaskan, disehatkan, yuk kita berdoa semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Al-Fatihah. Senang ya, gitu. Jadi ketika saya pulang selesai rapat, assalamualaikum, saya pergi, saya kaget. Dari belakang datang orang tua. Bapak sebentar, saya mau ketemu Bapak. Kenapa Pak? Ini saya mau bantu tadi yang di presentasi. Oh mangga, masuk ke ruangan saya. Ruangan saya kan kayak kandang inilah cetak berenang lah namanya juga. Kelas dibagi-bagi itu kan pakai triplek. Maaf Pak ya, ini kantor saya begini. Iya Pak. Cuma gimana ya Pak? Kalau saya ngasihnya 5 kursi meja, enak gak ya Pak? Ya enak apa? Cuma saya nggak ada yang lain, dikiranya gimana? Wah nggak apa-apa loh. Ini untuk kebaikan. Semakin dekat dia langsung mengatakan, Pak, saya adalah Akmilau. Apa? Gubernur Akmilau. Kaget saya Pak. Gubernur Akmilau anaknya ada di sekolah umum saya. Ya Allah, saya kaget sampai nggak percaya. Kenapa? Iya, anak saya itu ikut temannya sekolah di sini. Dia saya mau pindahkan ke Surabaya, saya di Surabaya Pak, nggak mau. Cuman karena Bapak menyampaikan presentasi saya tertarik. Boleh nggak saya bantu? Ya mana Pak, alhamdulillah. Ya udah Pak, saya mau transfer saya. Kalau beli mas saya nggak bisa, transfer saja uangnya. Kemana saya transfer? Saya mau lewat HP kan, ada e-banking kan. Ini saya mau transfer Pak ke Bank Mandiri. Saya rintak aja, saya transfer dengan wakil sana ke banknya. Berapa Pak? 50 juta. Luar biasa, alhamdulillah. Saya Pak, aduh, nggak bisa ngomong. Ya Allah, 50 juta. Kaget. Ya. Cuman saya kebetulan kepala sekolahnya baik. Saya kepala sekolahnya nih baik. Benar. Orang laut digarami. Saya gak terpikir apa. Hari ini Wakasek Sarana berangkat ke Informa, beli semua habis ini. Dapat sekelas lagi. Tinggal sekelas lagi. Coba. Jadi hal-hal yang tidak mungkin itu jangan kita putuskan di depan dulu. Kita lakukan dulu. Langsung saya katakan, saya rapat dengan guru-guru, inilah hasil rapat tadi dengan orang tua. Padahal kita pesimis, kayaknya tidak optimis, kayaknya minder, nggak mungkin. Tetapi ternyata di sekolah kita ada anak gubernur Akmilau. Kalau di 50 juta mau gubernur aja berapa sih ya? Ya kan bayang? Akmil akan militer 50 juta. Coba kalau saya jelek, ya kan? Ya bilang aja lah mekanik saya. Nanti nggak foto yang saya beli dari komite kan, gampang saja. Tetapi tidak seperti itu. Banyak uang seperti itu tidak akan menjadi daging bagi saya. Tidak akan menjadi daging. Ya. Pandangan visi kita itu hebat, banyak, kecil di mata Allah. Tidak ada apa-apa. Sampai wakil saya mengatakan, Pak, kalau
dihabiskan semua, saya nggak dapat. Saya juga nggak dapat. Kita nggak dapat semua. Dan endingnya apa? Setelah saya beli, saya panggil, Pak, mohon Bapak dipoto untuk serah terima. Oh, nggak usah Pak, nggak usah, udah biar aku coba. Nggak mau dia, Pak. Udah, terus pakai aja Pak. Kenapa Bapak Ibu? Dia percaya dengan saya ketika saya mengatakan ini. Bukan masalah banyak duitnya. Orang banyak duit belum tentu juga ngasih Pak. Iya. Betul. Ya, tidak mudah untuk bersedekah, berinfak itu tidak mudah. Walaupun cuma 2.000 gitu ya. Ini kebetulan ke komite ini. Jadi kalau rapat inspirasi ini sampaikan. Saya yakin berapa siswa yang kelas 10 sekarang? 360. Dari 360 itu pasti ada yang punya dan hatinya terbuka lembut, insya Allah. Sentuh dengan doa dulu. Saya optimis ketika kumpul. Saya optimis ya Allah, pasti di sekian kerumunan orang tua ini pasti ada yang punya. Saya tadinya nggak terpikir, benar. Gubernur Akmil Laut. Saya sekarang punya nomornya. Kalau saya mau ke Akmil, anaknya bisa titip. Iya, tapi belum tentu lulus. Belum. Jadi seperti itu, ya. Inilah yang memotivasi saya. Jadi, sehingga apa? Berkembang. Kelas itu bagus gua, ya kan? Yang kelas sebelah ribut. Kok kelas itu bagus, saya enggak. Saya panggil orang tua yang di kelas itu. Bapak mau nggak kelas itu? Ya udah, terserah Bapak Ibu lah atur. Pak, komite di kelas itu bukan sekolah. Beli sendiri itu 2 kelas. Beli sendiri. Dengan catatan nanti kalau kelas 3 anak saya tetap di sini. Oke. Saya bilang nanti kalau lulus, kalau kursi mau dibawa, bawa. Iya, betul. Saya yakin begitu. Saya tidak ada niatan yang macam-macam. Saya ingin sekolah ini baik. Alhamdulillah Pak, 24 kelas, 19 kelas sudah pakai informa semua. Luar biasa. Dalam waktu sekejap. Ya, itu untuk kelas percontohan. Bagaimana menjual produk kita ke masyarakat? Semester 2 saya tekankan, ayo kita berangkat ke sekolah minimal jam 6.30. Saya ajak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya. Saya ajak ketika rapat ini, Bapak Ibu setuju? 6.30. Kepala sekolah 6.20 udah di situ. Harus begitu jadi kepala sekolah, ya kan? Kalau kepala sekolah cuma tunjuk-tunjuk ini itu, tidak memberikan teladan, mencret aja gitu. Ya. Kan ada bisik-bisik wakil saya senior 50-an ke atas. Biasa Pak, dia pernah jadi kepala sekolah kan? Underestimate dengan saya. Alah, kepala sekolah masih modal minimum paling mencari duit. Memang mencari duit, mencari apa? Cuman cara cari duitnya bagaimana? Dia udah ngatain, paling sebulan dia pakai. Bulan berikutnya juga udah biasa. Saya tegar. Terus, pokoknya saya habis sholat subuh dari masjid langsung saya berangkat. Minimal saya paling maksimal yang 6.30 di sekolah. Saya udah berselisih. Saya mulai apa? Ngaji pagi. Ngaji pagi bukan di kelas, kumpulkan di lapangan. Tamara lapangannya luas. Beli karpet. Enggak nyampe 5 juta Pak. Karpet yang di kelas itu bukan karpet namanya, terpal. Beli. Lebarkan di lapangan. Kumpulkan anak. Baca Quran sama-sama. Luar biasa Pak. Bergema, merinding Pak. Saya bilang, Pak, bagaimana caranya? Sudah, sekarang Bapak Ibu bagaimana atur anak-anak supaya ngumpul di sini biar saya yang pimpin. Kepala sekolah pimpin haji.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kebetulan para sebenarnya bagus ngajinya. Jadi seperti itu. Saya ngaji Pak. Ketika guru-guru gimana caranya mudah atur anak-anak supaya ngumpul, saya mikir. Setelah baca Quran, saya target 2 lembar per hari. Mulai Selasa dengan Jumat, karena Senin kita baca 6.30 mulai time ngaji. Setelah ngaji, doa. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas kepada kami, kesehatan kepada kami. Ya Allah, ampunilah orang tua. Terus ending terakhir, ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami menerima ilmu dari Bapak Ibu guru kami. Ya Allah, jadikanlah SMA Negeri 15 menjadi nomor 1 di Bekasi. Ya Allah. Apa kata guru? Jadi masih juga, masih ada Pak. Ya namanya manusia lah, hati bengkok tuh kan ada tuh. Kalau udah bengkok terus Pak, susah. Ya kan? Kalau bahasa Al-Qur'annya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu, khatam hatinya mati. Kalau hati mati itu bengkok Pak, kepala sekolah hebat pun enggak. Biasa aja. Gitu. Jadi seperti itu. Saya ajak ya. Setiap hari. Akhirnya saya ganti mulai dengan estafet ke guru agama ngajinya. Ayo Pak, mimpi. Besok lagi guru agama satunya lagi. Besok lagi guru yang bisa ngaji. Tidak harus guru agama. Gurunya kan banyak yang muslim. Matematika. Kalau saya guru olahraga yang paling rajin. Ya. Saya ininya sektor lininya malah guru olahraga karena dia di kesiswaan juga rajin ya. Nah yang menebar terbang dipilih itu siswa, kan ada rohis tuh ya kan, pilih kamu besok piket pagi-pagi jam 6 udah di sini, gelar tikar, setelah itu tutup lagi rapi, begitu jalan. Yang jelas ada koordinasi dengan pembinanya juga ada mau ya. Bukan mikir duit aja. Saya capek-capek datang pagi gak ada duitnya. Insya Allah Pak, kalau Bapak ikhlas Allah akan berikan. Kenapa? Ini saya akan cerita ending yang sama ya Pak. Terus saya berdoa, ending terakhir doa yang ke-8, ya Allah, jadikanlah SMA Negeri 15 menjadi nomor 1 di Bekasi. Ya Allah, sambil nangis. Itu Pak, mulai masyarakat sekitar dekat, mulai haru, di SMA 15 hebat. Padahal belum tentu ininya hebat. Kenapa? Pembinaan akhlak. Ternyata itu yang sangat jitu menjual ke masyarakat. Karena siapapun orangnya, agama pun apapun orangnya, dia akan senang kalau akhlak anak-anaknya baik. Pembinaan akhlak dari pembinaan agama itu sendiri. Betul? Ya. Coba siapa yang gak suka pagi-pagi ngaji? Saya modal speaker 4 nih. Kalau speaker 4 Pak, nanti beli 4 ke kiri kanan atas apa? Etan kulon, ya. Biar masyarakat tahu. Ya, toa speaker yang gini nih. Ya, toa. Kan itu suaranya jauh. Itu mulai di masjid pada ngomongin SMA 15, dia pakai ngaji. Kalau sholat zuhur itu kepala sekolahnya marah-marah suruh ngumpulin di masjid. Wah, kepala sekolah kan menang juga. Ya. Dan saya juga tidak a priori. Yang non muslim saya kumpulkan di satu ruangan. Ayo silakan berdoa. Kan ada yang senior yang udah biasa mimpin doa, silakan. Kita atur. Dari situ Pak, alhamdulillah. Ya. Jadi ketenangan jiwa anak-anak terlihat.
Ketika habis sholat dia berebut sholat duha, aduh enak banget rasanya. Anak-anak sibuk di masjid, ada yang sholat duha, ada yang baca Quran. Kenapa? Saya berpikiran bukan saya mengharapkan anak-anak itu pintar baca Quran, hebat baca Quran, bukan. Minimal anak-anak itu tergores di dalam hatinya, tergores di dalam sanubarinya, tertoreh di otaknya bahwa saya pernah ngaji di SMA 15. Memori itu kan sering terjadi pada diri kita. Oh, saya pernah di sekolah waktu itu. Mungkin tidak butuh hari itu, suatu saat dia akan terbangkit memori itu. Itu Pak. Jadi bukan nanti hebat. Yang penting tiap saat terus. Setelah doa, setelah apa? Baca Quran, kita baca doa. Yuk anak-anak kita doakan anak-anak kita, orang tua kita yang sekarang bertugas di tempat kerja, mungkin macam-macam kan. Semoga selamat, kan senang Pak. Al-Fatihah. Senang orang tuanya didoakan rame-rame. Tersentuh gitu loh. Ya. Kan dia gak terpikir ketika dia di sekolah duduk enak, orang tuanya entah di mana, bergegas ya, macet-macet ya kan. Mana ngebut-ngebut motor itu. Yuk kita doakan orang tua kita supaya selamat. Allah selamat. Senang Pak. Begitu. Ya. Alhamdulillah Pak. Bulan April datang dari LIPI ke sekolah saya penelitian. Jadi Pak, saya dari LIPI, saya ingin meneliti sekolah-sekolah di sekitar sampah berterbangan. Oh. Jadi apa namanya objek penelitian. Ya Allah, sampai segitunya LIPI. Setelah dia keliling, Pak, kalau bisa Pak bikin proposal lah ke kementerian. Siapa tahu lah dapat gabung. Oh gitu ya. Ya udah bisa kita tahu. Pak, saya bikin proposal Pak, langsung. 2 minggu kemudian datang Pak dari direktorat. 2 minggu datang. Kebetulan hari Jumat, saya biasa sholat Jumat bersama di masjid sekolah. Walaupun kecil, saya paksakan, saya tambah. Kebetulan saya khotbah. Saya tingkatkan dengan mustajabah doa, bahasa tema saya khotbah itu. Di antaranya muncullah ketika kita minta kepada Allah, jadikanlah SMA Negeri 1 menjadi SMA 15 menjadi nomor 1 di Bekasi. Ini akan terwujud ketika Allah mengharapkan kun fayakun. Ketika gitu kan tersentuh tuh dari direktorat. Selesai Jumat Pak Satari, ini saya bantu ini 2-3 rokat, labor komputer, labor IPA, naikkan, gitu kan? Kantin, taman, toilet, luar biasa Pak. Pak, terus uangnya minggu besok kita MOU di direktorat. Tapi Pak Satari Senin ini mulai. Uangnya Pak? Pokoknya setelah saya Pak Satari, aduh gimana saya mau mulai belum MOU belum apa. Itu data subdit yang memang mengusip bantuan. Data subdit tentang. Bapak percaya dengan saya? Percaya. Kalau percaya udah kerjakan Senin besok. 3 RKB, rehab, ya, labor komputer dengan isinya, labor IPA, fisika dengan biologi dan isinya, kantin, taman, toilet. Akhirnya saya kurangi. Nekat. Padahal kalau sekolah baru nggak tahu cara nyari duit bagaimana. Nekat aja saya, bismillah. Bisa biasa. Iya, seminggu kemudian panggil dari direktorat. So MOU udah cair. Sebesar berapa tuh Pak? Cair 3,4 M. Luar biasa. Merinding Pak. Ini adalah tanda-tanda akan kebangkitan SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Wah, di depan guru-guru kan. Coba, siapa yang menyangka ada bantuan? Seumur-umur belum ada bantuan di sini. Setelah kita duduk bersama, ngaji bersama, doa bersama, Allah turunkan bantuan kepada kita. Saya ditarget, ini 3 bulan harus selesai. Wah, Pak, taman, kantin, toilet
toilet, rehab, tambah RKB 3, lapor kan cetak renang itu sekolah. Orang ibu semua. Alhamdulillah selesai. Selesai itu baru datang lagi, Pak, ini Pak Anies Baswedan menunjuk sekolah Bapak menjadi sekolah garis depan. Alhamdulillah. Ini ada bantuan satu Bapak 75M untuk bikin kantor dan aula. Coba. Itu kan bantuan yang tidak disangka-sangka. Dari mana? Saya berpikiran, saya positif. Thinking berarti itu adalah buah dari doa yang kita lantunkan tiap saat. Akhirnya apa? Saya bangun dulu. Seluas 300 meter persegi. Ruang sekolah, lobi, TU, ruang guru, di atasnya aula. Aula di atas bisa buat futsal, bisa buat besar Pak, lebih besar dari ini. Pokoknya 300 meter. Futsal bisa main di atas. Dan alhamdulillah Pak, kantor saya sekarang kalau dibandingkan sekolah-sekolah di Kota Bekasi, ini udah menjadi nomor 1 di Bekasi. Doa saya tetap menjadikan SMA 15 Kota Bekasi menjadi nomor 1. Udah kantornya udah benar. Oh udah. Lantai granit kayak gini saya pakai. Toilet guru Pak, itu kayak di mall. Saya bikin kayak di mall. Ininya kloset macam-macamnya pakai standar Amerika. Nggak mau yang kece-kece saya. Betul. Saya bikin loh. Jadi Pak Anies Baswedan waktu itu mencanangkan sekolah garis depan adalah sekolah yang di lingkungan umum tapi bagus. Walaupun anaknya miskin, ya tidak mampu, tapi sekolahnya bagus. Ya saya tidak main-main. Makanya kalau wartawan datang itu, sini, ini lantai saya bikin pakai keramik juga boleh, tapi saya tidak mau, saya pakai keramik. Ruang kepala sekolah saya bikin pakai water heater. Kalau nanti ada tamu yang pengen air panas saya, ya, saya buat seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya, ketika Pak Anies Baswedan mengajukan untuk diresmikan oleh Pak Jokowi, sebenarnya kalau Pak Jokowi datang ke sekolah saya nggak di sini kayak ini. Ketika kemudian, ya, jadi ternyata saya ditunjuk untuk peresmian sekolah garis depan di seluruh Indonesia. Jadi ada 25 sekolah. 20 sekolah itu ya adalah sekolah-sekolah yang terpencil, yang di pinggir-pinggiran. Saya termasuk orang yang di pinggiran lah, di pinggiran Kota Bekasi, daerah kumuh. Dan tersukses pembangunannya di saya. Gitu. Udah siap dengan telekompren, nanti kalau ada Pak Presiden telekompren tuh ke seluruh. Ya nanti kalau saya bisa dilihatlah seluruh. Ibu-ibu bisa lihat nantinya katanya. Dilalah itu apa ya? Berbahasa. Pak Anies Baswedan turun coba. Ya Allah, ya Rabbi. Turun. Aduh. Tapi alhamdulillahnya Pak, sekolah saya sudah selesai, sudah rapi. Nanti saya akan share ke Pak Mamat, bisa ditampilkan di PowerPoint, ya, kegiatan anak-anak saya, ngajinya bagaimana, gedung saya, itu bisa, bukan pamer bukan, tapi ini kan bisa inspirasi lah dengan Wakasek sana, ya. Yang jelas intinya ada keinginan yang kuat, tekad yang kuat, ya kan, ya, berhusnuzon kepada Allah, ya. Fa'idha ajabta fatawakal 'ala Allah, gitu kan. Ketika kita sudah bertekad, saya ingin sekolah Tamara ini bagus, kita mulai bergerak. Kumpulkan di sini, mau bikin apa? Ya. Terus terang saya di sekolah saya itu nggak ada anak-anak yang suruh masuk kelas pakai sepatu, taruh di rak. Jadi anak-anak itu bersih, rapi, ya kan? Mebel dari Informa kan kelihatan kalau Informa dengan dari Keranji kan jauhan ya. Dari Keranji udah reer gitu kan. Itu keker, rapi, mewah, bawahnya kinclong, dilapin, dipel,
Anak-anak juga ngepel pakai celananya kan, duduk di situ roknya. Kan anak-anak sekarang belajar ada yang duduk di situ tidur-tidur, nggak paham. Tidak seperti dulu kaku, kan? Nggak paham. Jadi enjoy dia sambil tiduran belajar. Ya, alhamdulillah. Ya walaupun saya tidak diresmikan dengan Pak Jokowi, yang jelas bangunan saya sudah bagus, saya bisa memberikan kepada masyarakat yang terbaik. Ya, masyarakat sekitar merasa bangga. Mungkin itulah ya kebaikan in asantum di anfusikum wa in asantum falaha itu di situ. Saya terus terang, total jenderal 4,2 M saya kelola, ya, saya terbuka. Wakasek kurikulum pegang labur biologi, nih MOU-nya sekian. Wakasek sarana pegang masalah rehab, karena waktu itu langsung berat rehab. Wakasek humas pegang komputer. Wakasek ini pegang kantin taman toilet. Nih MOU-nya. Saya buka saja, terbuka. Ya. Rapat mingguan saya rapat. Bagaimana bendara uang tinggal berapa sekian. Begitu. Saya buka saja. Total jenderal selesai tinggal duit 9.600.000. Saya buka. Nih duit tinggal duit 9. Gimana? Mau dibagikan? Jangan dulu Pak, takut ada peresmian gitu kan. Karena memang Pak Jokowi fokus. Karena udah saya nelpon ke direktorat, Pak gimana peresmian? Udahlah masa tadi pakai aja. Ya sudah, ya. Sudah, sekarang duit sekian, bagaimana caranya? Coba, ketua kan ada ketua panitia terus sarana, uang sekian buat teman-teman. Ada 70 orang di saya, gitu kan? Sekarang berapa? Bingung, Mas saya. Ya udah kita dari kepala sekolah sampai OB kasih 50.000. Per 50.000 kali 7 berapa? 3,5 juta. Sisanya berapa? Atur lagi panitia yang lebih kompeten, yang lebih banyak kerja gimana? Gitu. Jadi gampang lah kalau urusan itu mah. Ya, gampang. Yang penting ada dulu gitu. Jadi alhamdulillah Bang, ketika kita di dalam solid, ya, saya bisa mengantarkan sekolah itu beres. Tidak ada polemik. Karena yang ribut wartawan, LSM kalau di dalamnya yang ribut. Betul kamu? Betul. Yang suka ngomel-ngomel kan ibu-ibu di sini dalam. Wah, uang miliar-miliar tapi kita nggak dapat. Kepala sekolah itu ramus banget tuh, maaf. Gitu. Tapi kalau terbuka, ya, tentunya Bapak Ibu tadi kan tidak semua terlibat, ya, jadi harus mengerti, harus paham. Saya pahamkan di sini, ya. Mungkin ini hal-hal seperti ini kan tidak tercover dengan Pak Maman, walaupun dia lebih senior, ya kan? Tidak tercover segi ini. Mungkin yang lain lebih hebat lagi, gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah beres. 1 tahun 4 bulan alih kelola Bapak Ibu. Pertemuan tanggal 17 Januari 2017 di Karawang. Seluruh kepala sekolah di Karawang dari Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi, ke Bekasi kita kumpul sini. Selesai situ Pak, saya dipanggil kepala dinas. Anak kepala SMA 15 Kota Bekasi, hebat saya. Terkenal saya kan, SMA 15 Kota Bekasi. Diajak saya ke ruangan setelah bubar. Tengok dia nanya, Pak, itu katanya dapat bantuan dari Pak Anies Baswedan tentang sekolah garis depan gimana? Nah, saya cerita kan, oh ini Pak di Bantar Gebang itu daerah kumuh miskin begini. Nah sekarang alhamdulillah udah mewah Pak. Wah, kelas 19 kelas sudah mobilan informa, ya kan? 23 kelas sudah AC semua. Oh, listrik udah dinaikkan 82.500 kayaknya dengan trafo sendiri. Lab komputer 2, gitu. UNBK lancar, gitu. Oh gitu. Ya udah. Minggu depan Pak Satari siapkan
PowerPoint presentasi di dinas pendidikan. Wah, saya siapa? After dan before. Oh itu kan? Saya tanyakan tuh. Alhamdulillah, tahu saya tiba-tiba waktu awal datang saya foto-foto Pak. Ruang-ruangan, ya kan lingkungan saya foto punya. Tayangkan jadi afternya. Ya. Setelah before after ya, before terus after ya. Before after kaget Pak. Hebat pesertanya. Itulah Allah memberikan kebaikan. Ahsantum ya. Saya nggak nyangka kalau saya bisa berdiri di sini. Langsung 21 Februari saya dipanggil lewat SMS. Pak Satari datang ke gedung sate untuk pelantikan. Bingung saya pelantikan apa ini? Kepala sekolah dulu baru 1 tahun 4 bulan. Kalau 1 periode masih lama kan? Gitu. Jadi alhamdulillah saya diberikan amanah yang baru untuk mengelola Bapak Ibu semua yang ada di wilayah 2. Saya berarti dikasih pelayanan pendidikan, maka bisa ngomong di sini. Untung saya pernah jadi kepala sekolah. Kalau enggak Pak diundang Pak Maman ngomong apa? Coba. Jadi saya punya pengalaman. Jadi sekali lagi silahkan rakyat. Tidak harus ngaji besok Pak, terserahlah. Ngomong cuman pada umumnya gitu. Saya mimpinya besar Pak. Karena ini datangnya dari sekolah kecil, memang tidak terkuat. Saya punya cita-cita suatu saat nanti kalau saya masih di sekolah ya, saya akan kumpulkan seluruh siswa di Kota Bekasi untuk ngaji bersama. Gor itu saya penuhi. Saya mimpi itu Pak. Kenapa? Saya sounding tuh. Alhamdulillah SMA 5 ikut, SMA 12 ikut, SMA 13 ikut, SMA 8 ikut. Saya juga sounding ke SMA 1. Kan SMA 1 ikonnya Kota Bekasi. Kalau dia pakai biasanya nular kan itu. Kalau saya yang pakai, apa sih gitu kan. Ya. Saya sentuh Pak. Kalau pembinaan akademik itu pasti orang peduli semua Pak. Kalau akhlak kayaknya kurang, kita coba segini. Oh ya lah Pak, tapi saya udah dibiasakan ngaji di kelas. Ya di kelas Pak, ada gurunya, ada yang mau, ada yang enggak. Ya kan? Ada, kan tahun 97 ada imtak ya kan? Di kelas ngaji. Tapi mana? Tapi kalau dikumpulkan bersama, satukan, insya Allah ada kekuatan doa di situ muncul. Ya, malaikat dari atasnya. Siswa SMA Stambul Utara luar biasa dia berdoa gini. Ya Allah, kabulkan doa mereka ya Allah. Amin. Betul. Ya. Bahkan ada hadisnya 40 orang berdoa dikabul ya kan? Ini berapa ribu? Coba. 1.100. Ditambah guru 80. 1.200. Tambah orang tua yang duduk di situ lihat berdoa juga. Ya Allah, jadikanlah SMA Stambul Utara menjadi nomor 1 di kabupaten ya Allah. Amin. Ya, coba, nggak apa-apa. Itu apa kata Pak Kasih ikut juga, nggak apa-apa. Kalau itu baik. Dan endingnya apa? Yang terlambat sedikit, masuk jam 7 itu tinggal 1-2 aja. Coba Bapak, masuk jam 6.45, pasti jam 7 lewat udah banyak tuh yang antara. Sibuk tuh kesiswaan dengan pikirnya. Tapi kalau ngaji pagi, udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu anak-anak yang datang dari situ berlari tuh Pak kalau datang gitu. Berlari dia. Jalan. Padahal belajar jam 7. Minimal itu. Ini Bapak Ketua Komite ada di sini. Sama-sama. Ya. Senang nggak Pak Bapak anaknya, akhlaknya bagus, rajin ngajinya, sholatnya tertib. Senang Pak. Ada yang nulis nggak? Senang nggak yang sering berdoa? Senang Pak. Pasti itu ngomong tuh nyebar itu ke masyarakat. Akhirnya berebut Pak. Alhamdulillah ya.
Saya butuh siswa 360, 600 orang masuk ke sekolah saya. Uang saya. Kalau bahasa Jawa lah, dilalah lagi, dilalah. Ujuk-ujuk ya. Siswa saya ada yang terima di TB, di UGM, yang tadinya tidak pernah. Kenapa? Itulah. Jadi kesuksesan itu diraih dengan hati-hati yang lembut, ketenangan jiwa kita di dalam organisasi. Bukan hanya hebat mengajarnya, metode ini, metode ini. Teori belum begini, teori. Yang bagaimana tautan hati kita dengan anak-anak. Sentuh. Anak-anak pagi-pagi udah disentuh hatinya. Kan ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya, hendaknya kamu berzikir, hatimu akan tenang. Kalau anak-anak udah tenang ya enak kan belajarnya kan. Sejuk, ya kan? Wajahnya ceria dari basuhan wudu, kan enak Pak. Enggak anak tiba dapat garam dari rumah, datangnya kesiangan, galau, gelisah, udah gak bakal masuk. Tambah lagi doa, ya Allah mudahkanlah kami menerima ilmu dari Bapak Ibu guru kami ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kami menerima ilmu dari Bapak Ibu guru kami ya Allah. Coba doa seperti itu, minta supaya Bapak Ibu guru itu memberikan ilmunya mudah diterima. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Diberikan keberkahan ilmunya. Ketika lulus itu kerjanya mudah. Ya gitu diharapkan. Itu berkahnya ilmu itu. Tapi kalau ilmu tidak berkah, nggak jadi apa-apa Bu. Nggak jadi apa-apa. Sekolah nggak sekolah sama aja. Iya, karena tidak berkah. Dilanjutkan. Alhamdulillah doa-doa itu melegenda SMA 15 sampai hari ini. Ada 8 item. Endingnya adalah menjadi nomor 1 di Kota Bekasi. Yang usaha nasional lah Bekasi aja. Kalau di sini ya kabupatennya dulu lah, gitu kan? Lewati dulu misalnya ada Tambun Selatan 1, 2, bisa. Kenapa tidak bisa? Bapak yakin nggak? Yakin tidak? Yakin tidak? Oke, mulai besok. Ya. Mulai besok. Tolong kompakan ini teman-teman. Ya. Sekali lagi, memang setan itu suka menyelinap, ya, bisik-bisik kepada kita. Ya, jangan dengar setan itu. Antara mengasih kompak, saling membahu, jangan pakia-kia. Kalau bahasa Sunda pakia-kia tuh, ya, aing-aingan. Ya. Gitu. Kompak, ayo program apa? Kita dukung. Kegiatan hidupkan. Gitu. Kita bangkitkan. Saya pernah ngomong, ekskul bangkitkan. Ayo sama-sama kita peduli. Kalau memang ada anggarannya keluarkan, jangan diempat-empat. Ngapain? Tapi ya, apa namanya kita juga harus ngerti. Karena anggaran ini ribet urusnya, susah cairnya. Sabar. Tapi sekarang ada COVID, Bapak COVID maju. Apapun yang dibutuhkan, saya akan danai. Coba ajak orang tua kumpul ketika ngaji sama sepas, ternyumpah hatinya. Ya Allah, anak saya bisa boro-boro ngaji di rumah. Tapi di sekolah, rajin banget. Betul. Besok Pak, kan ada anggaran bos beli buku, belikan Quran Pak. Sama aja itu. Ya. Ada asnamnya. Quran murah. Ya memang kadang-kadang kan anak-anak juga banyak, cuman kita siapkan. Alkitab siapkan. Ya. Saya udah punya Quran 500 buah di masjid itu. Ya. Saya sengajakan. Kalau beli di Tanah Abang cuma 13.000 satunya. Gampang. Nggak usah dari dana bos, minta ke orang yang mau berderma juga mau. Kalau Qurannya itu tiap pagi dibaca, senang orang. Betul. Ya. Karena itu adalah jariah yang terus menerus mengakhiri. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, saya tidak memaksakan diri itu, ya. Tetapi saya bisa ngomong di sini, ini berkat pengalaman seperti itu, ya. Bukan
artinya ngecak belaka, tidak bisa Bapak studi banding lah sekolah saya itu. Nanti saya share ke Pak Ahmad biar ditampilkan ini sekolahnya seperti ini, kegiatannya, dan saya alhamdulillah mendapat apresiasi dari Pak Wali Kota datang ke sana, Pak DPR datang ke sana melihat anak-anak ngaji, sehingga muncul itu ke Pemda, di Pemda Bekasi mengaji. Begitu Pemda ngomong dari saya, oh enggak itu mah ide saya gitu. Padahal mah saya duluan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya kan, masalah label itu biar saja. Yang penting kebaikan itu jalan, gitu. Jadi saya terus terang ingin mengembangkan ini ke sekolah-sekolah di wilayah luar terutama, ya binaan saya, ya. Dan tentunya Bapak Ibu siap, gitu. Siap capek, itu manusiawi, tapi diingatkan, insya Allah ada kebaikan, gitu ya. Insya Allah ada kebaikan. Sekali lagi Pak Mamat, saya mohon maaf banyak lebar ya Pak Mamat, bukan mengajari, bukan, Pak Mamat lebih banyak lagi jam terbangnya, asam garamnya udah dapat, gitu kan. Ini ada sisi-sisi yang kira-kira mungkin kurang untuk itu, insya Allah. Ya, jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, selamat menjalankan laker dan selamat mengkaji atau meningkatkan kompetensi gurunya, implementasi kurikulum 2013, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Raker SMA Negeri 1 Tambun Utara dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.